Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Senang berjumpa kembali dengan sahabat Yampi bersama saya catatan RSZ. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang ibu pengelola aneka ikan laut. Demikian kan Bu Leni? Ya, kita sapa langsung aja dengan tamu kita, Bu Leni. Selamat datang di Yampi Podcast. Terima kasih Ibu. Senang sekali Ibu bisa hadir wajah Yampi Podcast. Seperti kita ketahui ya, negara kita ini negara lautan ya, negara pulau, di mana ikan ini menjadi kebanggaan kita bersama. Namun kalau kita tidak bisa mengolah, tidak ada artinya. Nah, untuk itu kita hadirkan Bu Leni untuk bisa mengulik itu bagaimana Ibu selama ini mengelola ikan laut. Tapi sebelumnya silakan perkenalkan dulu Bu Leni, siapa, dari mana, terus ngawalinya bagaimana gitu. Baik. Halo sahabat Yampi. Sebenarnya nama saya Leni. Saya bergelut di bidang keuangan sebetulnya. Karena saya juga kuliah di bidang ekonomi. Saya suka menyukai keuangan ya. Hanya hobi saya itu karena saya orang Sunda, jadi suka sambal Bu. Suka sambal, suka ikan gitu kan. Kalau orang Sunda kan ada sambal lalapan ya. Berangkat dari situ. Dan saya juga suka makanan dari Indonesia Timur, kayak Manado gitu, NTT gitu kan, pedas rempah gitu kan. Rempah, terus enak. Ikan lautnya manis, seger, enak gitu kan. Dan gede-gede ya Bu. Gede-gede saya tuh mikir kenapa ya kok diolah aja kali ya, lebih enak. Karena saya kan sarden, Ibu tahu kan? Tahu, sarden dibikinnya kan hanya begitu aja kan. Kadang kalau yang nggak bisa ngolahnya agak bau amis. Nah itu juga teknik teknik mengolah. Kenapa kita nggak bikin lebih enak dari ini gitu. Terus dikemasin sehat juga. Terus kita juga ngangkat ikan dari Indonesia gitu kan. Terus itu rempah-rempahnya juga sehat untuk kesehatan gitu kan, bagus. Dari situ Bu, saya kepikirannya. Tahun berapa itu Bu? Tahun 2019. Oh 2019. 2018 lah. Itu dari awalnya dari iseng aja sih. Nggak ada niat mau dijual atau nggak ada sama sekali. Karena backgroundnya saya orang ekonomi. Tapi justru orang ekonomi kan mikir ini gimana supaya jadi uang. Sisi bisnisnya ya Bu ya. Nah itu awalnya tuh nggak kepikiran mau dijual. Pas saya masak di rumah bikin, dibawa dong ke teman-teman pada makan, enak juga. Tapi kalau saya minta kan nggak enak. Kamu open PO deh gitu. Kalau open PO kan seenak nih gitu. Betul. Ya udah bener ya, pada ini mereka pada pesen, akhirnya saya bikin. Itu juga saya deg-degan baru pertama kali dalam hidup saya buat makanan untuk dijual gitu. Makanannya, wah ini nanti kalau nggak enak gimana? Kadang kan kita kalau masak untuk kesekian kalinya, baru gitu kan. Kalau untuk sendiri cuek aja gitu. Kalau ini kan untuk dijual, jadi harus standar ya Bu. Harus ada standarnya. Saya masak, mereka pada suka Bu. Ulang lagi untuk acara mereka pesen, untuk acara perkumpulan mereka pesen. Kenapa kamu nggak bikin jadiin produk aja? Iya juga ya. Dari situlah Bu, berangkat dari situ. Oke, seriusin bikin produk gitu ya. Itu tadi sambal cumi rawit. Yang paling primadonanya sih sambal cumi rawit. Cumi rawitnya tuh. Ini cakalangnya juga sama roa, akhirnya saya bikin. Terus ada tambahan terakhir itu saya bikin ayam suwir rica. Ayam suwir yang saya bikin itu beda Bu dengan ayam suwir yang lain. Full rempah. Full rempah, karena itu juga rempah dan kita kaya akan rempah betul. Nah untuk bahan bakunya Ibu ini dari mana? Maksudnya bahan baku seperti cumi itu Ibu ambil dari mana? Dari langsung nelayan atau cukup di pasar? Kalau sekarang sih saya ada supplier yang biasa saya ngambil di Jakarta ya. Di Jakarta. Muara Karang gitu ya. Cuma ya balik lagi
karena kan saya skupnya masih kecil, Iya, jadi iya. belum terlalu besar. Iya. Mungkin nanti kalau terlalu besar kita bisa Iya. langsung ambil ke Daerah asal ya. Iya, Maksudnya kalau itu Nah kalau Sambarawa Bu, ikan namanya dari Lah, asal Manado. Gorontalo saya ngambil. Manado. Oh, Iya, Gorontalo. dari Iya, antara iya, daerah Sulawesi Utara. Iya, iya. Saya ngambil dari situ. Kan iya. beda Bu. Di Iya. Jakarta juga ada. Iya. Kualitasnya lain. Iya, itulah Bau Bu, maksud asapnya saya lain. karena kalau maaf ya kalau Iya. Jakarta ini kan sudah Iya. air Iya. lautnya mungkin Lain. tidak ya Iya. bersih ya. Iya, Bersih itu sudah. dalam artian tidak ada bahan-bahan Iya, logam. itu ya logam berat. kayak gitu. merkuri dan sebagainya Iya, gitu. Oh ya sebaiknya gitu kali Iya, Bu Leni. iya, iya. Saya kalau ikan roa, saya ngambilnya memang dari Indonesia Timur, dari Sulawesi Utara, Mm-mm, dari Sulawesi, Gorontalo, biasanya langsung dari sono. mm-mm, Makanya agak lama tuh pengirimannya. mm-mm. Kalau ikan yang dibikin tuh ikan cakalang, Jangan. ternyata beda Bu dengan tongkol. Hmm. Sangat beda, dengan tuna pun beda. Iya, iya. Jadi emang dia masih satu family Mm-mm. dengan tuna. Cuma cakalang ini ternyata mereka tuh ada jenis-jenisnya, spesiesnya lain-lain Iya, gitu. iya. Beda. Jadi tidak akan menimbulkan alergi, gatal. Nah itu kita harus tahu ya Bu, Iya, jenis iya, mana yang aman ya, Iya. aman dan Iya. itu iya, punya protein tinggi iya, ya. iya, iya. Nah itu bagaimana itu bisa memilah seperti itu? Awalnya juga balik lagi ke pengalaman ya Bu ya. Ya. Saya tahu dari tukang ikan Hmm, dan searching juga sama Iya. Bang Google ya. iya, iya. Kata tukang ikan, Neng, kalau yang jenis batik biasanya gatel kata dia gitu ya. Oh gitu, yang jenis batik tuh tongkol. Nah kalau cakalang yang kayak gini, Iya, nah ini iya. tuna. Saya searching juga di Google, pelajari. Oh iya benar juga ya itu si bapak gitu di pasar yang tukang ikan gitu ya. Iya, iya. Ya, benar juga ya. Tuna lain lagi, tuna pun macam-macam. Iya, iya. Ada tuna yang bluefin itu mahal ya Bu ya. Kalau bluefin mah di Jepang harganya jutaan gitu kan. Terus ada lagi yang yellowfin, itu yellowfin yang biasa tuh Bu, tuna yang biasa tuna yang biasa dikonsumsi iya, ya. biasa dikonsumsi, tuna. Terus cakalang, Mm-mm. terus tongkol. Tongkol. Nah yang paling bawahnya itu tongkol. Ternyata dari bentuk badannya juga beda. Beda ya. Tongkol tuh agak gemuk, Gemuk gitu kan ya. gilet gitu. Gemuk terus ada batik-batiknya tuh di perutnya. Kalau si tuna tuh dia bening, dia punya badan mengkilap gitu bagus, terus dia agak ramping, badannya agak ramping memanjang. Ya tapi sekilas sih mirip dengan cakalang juga. Cakalang juga begitu. Beda lagi. Beda ya. lagi Iya. gitu. Kalau si tongkol kan ada batik-batiknya Iya, tuh. iya. Kalau cakalang nggak ada Bu. Dia polos aja, polos cuma agak panjang. Panjang. Iya, ramping. Iya, ramping. Nah kalau si tongkol kan gemuk, Iya, bulet iya, gitu kan. iya, iya. Baby tuna, kalau yang tuna ramping juga. Tuna kan bisa sampai jadi besar ya. Mm-mm. Dari situ Iya, belajar, iya. akhirnya saya belajar ikan. Wah gila, famili tuna aja macam Banyak, iya, gitu. iya. Waduh, dari situ saya jadi tertarik juga, Iya. sampai lihat proteinnya berapa Iya, persen betul. kandungannya. Itu penting, Ternyata itu. yang hitam-hitamnya itu yang antihistamin itu kan. Ternyata itu biasanya diproduksi. Dibuang itu biasanya ya. Sebenarnya Bu, itu bisa untuk makanan kucing. Industri akan yang makanan Iya, kucing itu, iya. itu dari situ dari yang hitam-hitamnya Iya, itu. iya. Terus itu. Gitu Akhirnya ya. gara-gara itu jadi tahu cumi juga saya Iya. juga ngulik. Iya. Awalnya saya nggak tahu tuh cumi. Wah, Yang kan mana gitu ya. Iya. Ini juga kan macam-macam ya. macem-macem Bu. Yang ada apa? Ada yang pipih, Ada yang hitam yang panjang. gendut gitu Iya, ya. ada yang gendut, Mm-mm. ada yang kecil-kecil, gitu. Ada yang keras juga. Iya, iya. Ini pada satu Ada yang titik dapat kecil. yang bagus tuh saya. Ternyata bagus, pakainya yang jenis ini. Jenis itu Iya. ya, jenis itu. Akhirnya dapat yang bagus, supply-nya juga dapat yang bagus. Karena saya paling penting tuh kualitas harus nomor Kualitas, satu. betul, Karena saya betul. juga makan Bu di Iya, rumah. masa itu ya, masa nanti untuk orang lain kalau ada apa-apa kita ini Iya, itu ya, iya, betul, iya, betul, iya. betul. Nah, Saya kalau kira cumi sebelum- ini di mana ya populasi yang banyak ya? Mm-mm. Itu Sulawesi bukan ya? Cumi sih Cumi. perairan Indonesia banyak. Mm-mm. Cuma tepatnya di mana sih? Kayaknya di perairan. Tapi hampir semua punya. Hampir ya? semua ada ya Hampir di semua, perairan Indonesia iya. itu ada cumi Iya. itu. Ada Iya. saking banyaknya kan mereka dibikin cumi asin Iya. gitu kan. betul. Hanya balik lagi ya di Indonesia ini pengolahannya ya Iya. kurang. Iya. gitu. Padahal itu kan bisa dijadiin Iya, macam-macam betul ya. Bu. Iya. Iya, Nah, dari- selama ini Ibu
pengolahan ikan itu khususnya yang jadi favorit ibu kan Cumi terus favorit cakalang sama Semberwa. semoroa. Iya, Nah, semberwa. ini menu favorit ini. Iya. Nah, pemasakannya itu tadi menghindari yang tadi tuh Bu. Pengolahannya. Ada pengolahannya bagaimana ini aman, sehat. Jadi yang saya nomor satu itu kebersihan. Kebersihan, bagaimana cara, karena kan ikan itu identik dengan bau amis ya Bu. Ya. Kalau salah pengelolaan, salah penanganan. Satu, saya meniti lagi kebersihan. Itu saya harus bersih. Ya balik lagi Bu, saya banyak pengolahan di rempah-rempah itu. Jadi sebelum mereka, jadi rempah itu kunci untuk tadi ya Bu ya, mengurangi racun juga. Terus mengurangi racun. Kita betul, menghindari, betul. mengantisipasi supaya apa yang zat-zat kan mercury itu loh. Iya. Besi itu ya. Iya. Untuk mereduce itu, mengurangi itu gitu. Jadi balik lagi rempah-rempah itu manfaatnya banyak banget. Jadi berapa jenis rempah yang Ibu pakai? Kunyit, jahe, sereh, bawang merah, bawang putih, lebih dari 5 ya? Lebih dari 5 macam. Iya, lebih dari 5 macam. Tapi cabai enggak ketinggalan. Cabai jelas. Namanya juga sambal. Dia pemeran utama. Iya. Terus si rempah ini kan gampang ya di Indonesia untuk dapatnya. Iya, sebenarnya bisa untuk obat juga. Iya. Cuma saya akalin gimana caranya buat yang tidak terlalu suka rempah, mereka bisa mengkonsumsi juga. Jadi supaya gimana pengelolaannya tidak bau lamun. Itu juga ada trik-triknya. Iya, betul. Gimana caranya supaya, kan ada tuh yang makanan berempah itu bau jamu ya Bu. Kita kayak makan jamu gitu ya, kadang-kadang kayak kita mungkin ada jamu. yang terlalu dominan apanya mungkin kunyitnya terlalu dominan barangkali ya, betul. Memang betul Bu, atau misalnya kurang matang, kurang lepas gitu masaknya, kurang lama kurang lama, jadi nggak wangi. Kadang terlalu lama dibiarkan juga dia mengubah rasa dan warna. Kalau rempah-rempah itu. Jadi Ibu mengolah ikan laut khusus yang 3 jenis tadi itu dengan peralatan yang sudah maksudnya peralatan yang sudah otomatisasi gitu Bu, atau gimana? Kalau peralatannya sih sederhana aja Bu, seperti kita masak di dapur. Hanya balik lagi, kunyit itu dia gampang teroksidasi. Jadi saya penggunaan kunyit itu benar-benar fresh, pada saat dibutuhkan saja saya kupas. Enggak, yang sekarang kan banyak modelnya. Saya nggak pakai yang instan. Saya langsung yang kunyit benar-benar yang fresh. Karena itu beda Bu wanginya. Kalau yang bubuk sama yang fresh. Yang bubuk tuh karena dia udah melewati prosesnya, tetap beda. Saya semuanya pakai yang fresh. Dan ininya juga lain kali ingredientnya tuh jadi lain. Ada yang berkurang barangkali dari segi warnanya juga dari baunya lain kalau menurut saya gitu. Makanya saya selalu menggunakan yang baru. Kunyitnya itu pun saya sediakan pada saat mau memasak, memang saat itu juga saya olah, nggak yang saya kupas dulu, blender dulu, baru ditaruh dulu di kulkas, itu lain lagi ceritanya. Akan beda lagi. Pernah, karena pengalaman itu ternyata perlakuan terhadap rempah-rempah itu ada juga caranya ya. Itu semuanya Bu saya dapetin dari pengalaman itu. Iya betul. Jadi pengalaman juga buruk ya. Banget Ibu. Jadi Ibu berapa hari sekali kalau mengolah ikan? Karena kan semua harus fresh. Berarti kan nggak mungkin tiap hari Ibu. Enggak. Jadi biasanya saya butuh waktu tuh untuk misalkan hari ini minggu ini saya memproduksi cumi misalnya, cumi rawit memproduksi. Saya sebelumnya udah prepare dulu tuh, cabenya udah disiapin, semuanya rempah-rempah siapin. Nah terakhir si cumi ini kan cumi ini perlakuannya agak angel nih Bu, angel bahasa Jawa ya, agak ini nih agak teramat ya. Karena di dalamnya kan suka ada batu tuh dan hitam-hitam kan. Nah itu perlu waktu. Terus cara kita untuk mengolah si cumi supaya nggak bau amis juga, wah itu rempah-rempahnya saya banyakin. Tapi Bu pakai yang itu size-nya kecil kan ya? Cumi yang sedang. Yang sedang Bu. Karena kalau yang kecil
nggak daging. bisa kan Ya, itu ya Bu iya, ya. susah Bu. Habis Habis dagingnya. Iya, susah. Makanya saya pakai yang sedang. Karena yang sedang itu bersihin kotorannya juga gampang. Iya, Terus iya. juga orang makannya ada teksturnya. Iya, iya. Enak gitu, Iya. ada teksturnya. Jadi bertahap gitu Iya. Ibu kalau buat Bertahap. olahannya. Bertahap. Ya, bertahap. Mm-mm. Jadi ada step-stepnya, Mm-mm. mana yang pertama, Mm-mm. mana yang nanti yang paling terakhir. Nah, yang paling terakhir itu tentunya ya di rempah-rempah tadi itu misalkan hari ini saya mau masak, hari Iya. ini juga saya siapin. Tapi kalau yang cabai gitu sih perlu berapa waktu itu Bu sampai artinya sampai jadi gini nih? Ini rasa ciri. rasa ciri. Heeh. Ini untuk sampai menjadi di packing seperti ini 1 hari juga Satu hari selesai. Satu hari selesai. Berapa ini Bu? Sekali produksi? Berapa? Heeh. Oh, Berapa jam. banyak? Oh, berapa banyak? Heeh. Karena saya homemade, Mm-mm. saya lebih memperhatikan ke kualitas. Mm-mm. Jadi sekali bikin itu nggak banyak kok, paling hanya 30, paling banyak juga 50 pack. 50 pack. Nah, kita masih di rumah produksinya. Terus frozen. Ternyata Bu, frozen itu jauh lebih sehat. Saya untuk tuh ikan. Yes, untuk segala macam makanan. Saya tahu dari orang Jepang. Ternyata Jepang itu lebih menginginkan makanan tuh produk tuh di frozen dibandingkan dikalengin, dikasih pengawet. Iya. Karena kalengnya itu sendiri juga udah limbah. Iya. Iya. Dan ini food grade Bu. Ini plastik ini food grade. Jadi ya. Dan ini bisa didaur ulang. Ya artinya yang itu ya. Ramah lingkungan. Ya, ramah lingkungan. Ini kan saya pakai double, kan dalamnya ada lagi. Jadi kalau buat orang yang misalkan umroh, haji, ini bisa dibawa, dibuka atasnya aja, dalamnya masih ada ya. Ada zipper. Nanti tinggal diambil, dalamnya panasin, masukin lagi ke dalam, dizipperin lagi. Jadi higienis, aman dan bisa awet ya. Artinya kan nggak sekali buka ya. Biasanya kan ada orang yang begitu buka langsung makanan dalamnya. Saya kayak gitu. Takutnya kan belepotan gitu. Nggak rapi. Nah, tadi itu cumi ini cuminya saya nggak bawa sayangnya. Cakalang nggak apa-apa. Jadi setelah Ibu memproses cumi, biasanya yang kedua apa Bu yang diproses? Cakalang kah? Setelah cumi biasanya yang ada udang, Ibu juga udang ada ya? Ada ini. Udang ini pure udang semua Bu. Ini udang semua. Ini biasanya untuk nasi goreng enak. Nasi goreng ini sambal roa juga makan pakai bubur Ibu. Bubur Manado. Bubur Manado. Iya, suka saya tuh bubur Manado. Bubur Manado pakai ini. Iya. Udah lupa tetangga ya. Iya. Nah, Ibu Leni selama ini pemasarannya udah kemana saja? Pemasarannya kita masih lingkupnya sih masih dekat, masih di lingkungan. Cuma udah ke Jawa, udah Surabaya, Denpasar, ada yang ke luar negeri juga. Tapi kalau ke luar negeri masih dibawa gitu. Ke Hong Kong, ke US, Eropa. Kalau Indonesia sih keluar kota. Sebetulnya unggulan menurut Bu Leni ini unggulan dari ikan laut ini dari sisi gizinya gimana? Banget. Proteinnya bagus. Ikan-ikanan itu ya. Balik lagi ke pengolahan. Karena protein itu tidak tahan terhadap panas. Lebih baik menghindari digoreng. Gitu Salah ya. Satunya si ikan cakalang ini saya tidak melewati proses penggorengan. Karena saya menjaga supaya proteinnya nggak rusak. Iya betul. Jadi tetap itu ya. Iya, jadi saya pakai sistem panggang. Dipanggang untuk menghilangkan bau amis dan untuk menjaga protein gizinya tuh nggak hilang. Kalau digoreng kan udah minyak. Minyak. Terus itu juga hilang kan itunya. Proteinnya juga bisa rusak gitu. Dan saya juga nggak terlalu suka untuk retouch. Retouch ya? Dipanaskan dalam suhu tinggi. Apa itu namanya? Untuk pengawetan juga kan saya nggak mau. Itu rusak Bu. Merubah warnanya juga saya pernah soalnya. Jadi hitam.
Waduh, jadi pas dimakan pahit. Pahit. Ya, Memang itu awet sih racun katanya. juga. Iya, tapi makanya saya menghindari proses itu. Lebih akhirnya kita dapat ideal, packagingnya pakai pouch, terus Terus di frozen, terus ya. juga pengolahannya tanpa Tanpa goreng. semua ini gitu ya. Ya semua. Jadi Udang, melalui cakiro, semuanya. jadi melalui apa tadi itu? Ini udang disangrai, Bu. Udang Disangrai. Iya, untuk dapat wangi. Iya, iya. Dan saya menghindari goreng. Karena kan kasihan nih orang makan. Iya, iya. Bisa minyak, kolesterolnya Iya, juga kan iya, lumayan, iya, nggak betul, bagus betul. buat tubuh kita. Iya. Kalau kita Rusak sering protein. baca kan memang ikan laut tuh tinggi proteinnya dan Banget. bagus untuk Bagus, kesehatan bagus, ya. bagus Sehingga buat kesehatan. mungkin itu yang mendorong bulannya. Iya, itu yang Karena kulit suka suka makan ikan, suka makan ikan sambal. sambal. Iya. Iya. Cuma ambil mikir juga gimana ngolahnya supaya tidak rusak juga Iya, nih gizinya. iya, Gitu. iya. Bagus Bu ikan itu Iya. untuk Iya. semua anak kecil, orang tua. Iya, Bagus. bagus. Ada rencana selain 3 yang dikembangkan tadi Bu, ikan apa lagi gitu? Sementara ini sih kita akan mau menguatkan dulu yang ada dulu Iya. di ikan, Di cumi, ikan, dan cumi, udang. udang ya, Iya, ya, di ikan cumi udang, sama iya. ini ikan asap, Ikan asam. ikan roa, ikan khasnya Manado ya, Iya. dari Iya. Sulawesi Utara. Nah sementara ini akan dikuatkan dulu, tapi kedepannya kita akan terus melakukan inovasi-inovasi. Iya. Salah satunya ada ayam suwir. Oh, ayam suwir Iya, itu ya. iya. Ayam saya pakai bagian dada Bu, Hmm. karena dada itu kan proteinnya Iya. tinggi juga, Rendah lemak. rendah lemak. Iya, iya. Terus dia tuh cocok untuk dimasak, disambelin tuh cocok dibandingkan paha. Kalau paha tuh kan kadar airnya tinggi, Iya, iya. sama ininya juga kadar minyaknya juga tinggi, Iya. jadi tidak ngikat bumbu gitu loh Bu, Oh, nggak ngikat iya, bumbu iya, dia, iya. Jadi rasanya jadi nggak masuk nggak ya. masuk. Jadi, Iya, rasanya jadi kayak misah. sama aja nggak Iya, dibumbuin iya, gitu. iya, rasanya kayak misah. Gitu. Itu sih menurut pengalaman. Iya, iya memang Bu, semua kan belajar dari pengalaman ya. Ini